Shalom, selamat datang semuanya. Puji Tuhan kita sudah sampai di sini lagi, sudah hari Jumat lagi. Dan yang ajaibnya udah September. Cepet banget waktu ya. Waktu cepat tapi yang paling enak adalah umur kita juga cepat bertambah. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah banyak. Bukan berbuah dikit, berbuah banyak. Tapi Pak, lebih baik lagi berbuah banyak tapi manis ya Pak. Daripada berbuah banyak asam buat rujak ditumbuk nanti ya. Saya undang untuk berdiri, kita mau berjabat tangan, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kemegahan Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyanyikan lagu Di Hadapan Kemegahanmu. Selamat datang yang di Zoom. Puji Tuhan kita bersama-sama di sini. Anak-anak Tuhan yang berbuah banyak, kita semangat. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sebentar Om, Bapak Ibu senyumnya mana? Betawi saya keluar nih. Udah tahu teramat baik, siapa yang percaya Tuhan baik? Kok kagak ada yang senyum? Pak omelin Pak Pendeta. Kita ulang Om. Kiri kanan. Di hadapan, yang di Zoom juga ya senyum ya. Ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, yang di Zoom sudah merasakan kesenyuman belum? Apa bahasa kesenyuman? Yang di ruangan sudah senyum semua. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ayo kita harus pakai gaya. Yang ini ada gayanya. Siap-siap. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Harinya yang hari mana? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu
dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Diguyur, minyaknya diguyur. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Siap-siap. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang sudah merasa dosanya sudah dibebaskan, dipatahkan? Siap. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Markus Simajuntak. Yang judulnya Berbuah Lebat. Kita mau berdoa, kita mau mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami ada saat ini, itu semua anugerahnya Tuhan. Tuhan, kami ada di tempat ini, itu rencananya Tuhan. Semua milik kami itu karena kami menempel dari akarnya Tuhan. Jadikan kami Tuhan perpanjangan tangan-Mu, jadikan kami kuat sehingga kami bisa terus Tuhan menggenapi rancangan-Mu di hidup kami. Pakai kami Tuhan, biarlah kami menjadi tanah-tanah yang subur, biarlah kami sebentar lagi yang akan mendengarkan firman-Mu bisa dikuatkan dan kami berbeda Tuhan. Dan orang bisa melihat bahwa kami memiliki kasih Engkau. Jadikan kami duta-duta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya undang untuk berdiri, ku katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, kasih-Mu mengubah hidupku, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama. Sekali lagi kita katakan, oh, Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur bahwa kami ada diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami ada dirancang untuk mengenal Engkau dan berbuah bagi kemuliaan-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau sedang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dengan firman-Mu diberitakan. Kiranya Kristus dinyatakan oleh Roh Kudus kepada hati dan pikiran kami masing-masing dan kami akan berjalan hidup di dalam anugerah-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami baik yang ada di onsite maupun yang sedang menyaksikan lewat Zoom, berkati Tuhan dan berikan pemahaman dengan Roh-Mu yang sama yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing juga untuk hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Thank you tim musik. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat bertemu kembali. Rasanya udah lama sekali saya nggak ke Raja Wali ya.
Mungkin masih di gedung lama kali ya. Udah hampir kayaknya sebelum dunia dijadikan kayaknya ini ya. Long time ago in Bethlehem. Amin. Nah saudara-saudara, hari ini judul daripada pemberitaan ini adalah berbuah lebat dan kekal. Dan teks kita dari Yohanes 15. Oh ya sudah ya. Jadi saya beri judul The Fruit of Abiding. Buah dari kalau kita tuh tinggal tetap itu seperti apa. Nah mari saudara bersama-sama saya akan bacakan teks kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara, perhatikan gak tadi bahwa saya sengaja highlight kata tinggal, abide. Karena saudara, saya mulai dengan statement ini. Keintiman antara orang percaya dengan Tuhan atau Kristus itu ditandai dengan penyatuan atau tinggal di dalam Dia. Ada 10 kali kata tinggal di dalam 11 ayat. Ini memperlihatkan Yohanes si penulis Injil dengan sengaja ingin menarik perhatian daripada pembacanya. Nah saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih detail, kita mau melihat dulu ini yang namanya pengamatan untuk menolong kita kalau kita membaca firman, kalau kita mau menafsir firman. Yang pertama bahwa perikop ini hanya berarti kepada murid-murid saja. Jadi kalau orang itu enggak percaya Yesus, orang itu bukan orang yang lahir baru, dia enggak ngerti ini. Karena ini bukan konsep bagaimana jadi orang Kristen, bukan. Ini bukan konsep penginjilan. Ini adalah konsep bagaimana setelah kamu jadi orang Kristen, kamu hidup sebagai muridnya dan kamu berjalan di dalam Kristus. Jadi pertama, ini bukan konsumsi untuk orang yang gak percaya Tuhan. Ya, jadi ini konsumsi kepada orang yang sudah mengatakan aku percaya Kristus. Oke, now what? Sekarang gimana kalau kamu sudah percaya Kristus? Nah ini dia. Yang kedua, bahwa Yesus memakai metafora pokok anggur, kebun, carang, buah. Itu semua karena kebun anggur atau pokok anggur itu bagi orang Yahudi sudah sangat akrab. Di dalam perjanjian lama, kebun anggur itu diumpamakan sebagai orang Israel. Jadi kalau orang Israel ya dengar baca gitu mengenai kebun anggur, mereka tahu itu bicara tentang mereka. Bukan tentang bangsa-bangsa lain. Itu ya. Jadi karena Injil Yohanes itu ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi kita mesti ngerti dulu. Makanya kadang-kadang kita nggak mudeng gitu. Pertama kebun anggur kita nggak banyak kan di sini kan ya, betul nggak? Paling cuma ada di mana? Di Bali,
perkebunan anggur yang bagus gitu loh. Tapi yang lain gak ada. Kita berusaha tanam juga gak tumbuh bagus kok. Di Jakarta apalagi, mau di Bogor juga gak bisa. Malang juga gak bisa. Artinya it's not familiar for us. Tetapi bagi orang Israel yang namanya vineyard itu sangat di mana-mana ada. Lalu kemudian kita bicara tentang pokok ajarannya itu adalah kata tinggal. Sama-sama katakan tinggal. Jadi bukan menghasilkan buah. Walaupun nanti efek dari orang itu tinggal adalah dia berbuah. Tetapi kalau kita melihat berulang-ulang ditekankan kata tinggal berarti, dan ini sifatnya imperatif di dalam bahasa aslinya itu sifatnya imperatif. Berarti ini adalah sebuah perintah untuk kamu tinggal. Kalau kamu tinggal, kamu berbuah. Nah, ada satu yang menarik ya selama ini yang saya dengar di kalangan orang Kristen. Kenapa mereka pindah-pindah gereja? Kenapa mereka pindah-pindah komunitas rohani? Salah satu alasan yang paling sering saya dengar. Dan ini tidak alkitabiah. Aku gak bertumbuh. Pernah dengar? Nah, itu orang yang ngomong kayak gitu adalah orang yang paling egois. Yang kedua, tidak alkitabiah. Tuhan gak suruh saudara cuma bertumbuh. Ada gak ayat yang dibilang kamu cuma bertumbuh? Gak ada. Saya gak pernah lihat di ayat, di firman. Mungkin kalau ada nanti tolong ingatkan saya. Gak pernah ada. Yang ada berbuah, jelas. Tetapi kalau orang itu hanya ingin mencari pertumbuhan, berarti fokusnya hanya dirinya sendiri. It's about them. It's all about them. Kalau berbuah, satu kali saya share ini di channel YouTube saya. Lalu kemudian tentang tanda-tanda orang yang diberkati itu salah satunya adalah berbuah. Dan saya bilang begini, buah tidak pernah dinikmati oleh pohon. Siapa yang menikmati buah? Orang lain, bukan pohonnya kan? Pohon hanya menghasilkan. Buah itu dinikmati orang. 2 minggu yang lalu ketika Paus datang dia khotbah. Salah satu khotbahnya adalah buah tidak pernah dinikmati oleh pohonnya. Jadi jangan egois. Nah, mungkin dia kutip dengar channel saya, siapa tahu gitu ya waktu itu. Tapi ini yang menarik. Karena in the Bible we never found the ideas of growing itself per se ya. Tetapi growing itu tujuannya berbuah. Saudara perhatikan ada satu perumpamaan di mana Tuhan marah. Itu apa? Pohon ara yang lebat. Tapi tidak. Growing gak dia kalau lebat? Growing. In fact sebenarnya ya pohon ara itu adanya di kebun anggur biasanya. Adanya di kebun anggur. Karena kebun anggur adalah perkebunan yang paling banyak nutrisi dan paling banyak air. Itu kebun anggur. Jadi kalau ada satu pohon yang besar sendiri, lebat tetapi tidak berbuah, Tuhan mengatakan setelah diinspeksi, potong ini. Si pemilik atau si pekerja yang bilang, karena si pemilik itu adalah Allah kan, dan Yesus di sini masih selaras penafsirannya bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Bapa surgawi sendiri. Tetapi dibilang tunggulah 1 tahun lagi. Aku akan beresin supaya dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, potong aja. Buang saja di carang. Artinya, God is a fruit inspector, not a growth inspector only. Buktinya itu pohon ara lebat, saudara. Lebat artinya banyak. Tumbuh dia. Makan banyak nutrisi, tapi tidak berbuah. Nah, saudara, yang keempat, bahwa ilustrasi yang Yesus gunakan hanya akan masuk akal kalau ini orang Yahudi, tadi saya sudah katakan. Nah sekarang mari kita lihat kata ini yang 10 kali diulang, itu kata tinggallah, abide. Ini dipakai istilah ini sama dengan yang dikatakan ketika murid-murid itu tanya sama Yesus. Yesus, kamu tinggal di mana? Artinya rumahmu, kamu menetap di mana? Where is your dwelling place? Nah kata dwelling itu tidak sama dengan kata numpang atau nebeng.
Nah ini kan sekarang lagi keren ini kata nebeng. Ya, nebeng dengan dwelling itu tidak sama. Kalau misalnya saudara ada kedatangan tamu yang tinggal 1 minggu. Dia tinggal atau dia cuma numpang? Numpang. Kalau numpang, pertama dia nggak familiar dengan wilayah rumah itu kan. Yang kedua dia pasti kagok untuk pakai segala macam. Walaupun bilang have yourself lah. Kayak anggap aja kayak di rumah sendiri. Tapi kan tetap aja kita akan sungkan ya. Misalnya masuk ke dapur. Kita nggak langsung ambil segala macam gitu. Buka kulkas. Nggak ada lah. Yang sopan itu nggak mungkin orang tuh main sembarangan aja. Itu namanya orang numpang atau orang nebeng. Nggak merasa itu adalah miliknya. Bukan. Tetapi kalau orang yang menetap artinya dia tahu dan dia merasa ini adalah bagian dari tempatnya dia. Dia bisa menikmati itu. Ini saudara-saudara ya. Jadi ketika Yesus mengatakan tinggal, dia nggak bilang kamu cuma nempel sementara jadi in and out gitu. Nggak bisa. Yang kedua, dia gambarkan seperti ranting. Nah ini yang udah paling jelas ya. Kita ini carang, kita bukan pokok. Ingat itu. We are not the tree, we are just the branch. Tugas branch adalah menghasilkan buah. Tugas pokok itu narik makanan. Cari makanan. Pokok itu sampai kepada akar-akarnya. Itu tugas pokok. Dan Kristus itu adalah sumber makanan kita. Amin. Dialah perkataan yang hidup itu. Dialah roti hidup itu. Dialah air hidup itu. Dialah nutrisi kita yang utama. If you stay in Christ, you will be fruitful. Itu kira-kira. Nah, sekarang kuncinya apa kalau gitu? Kuncinya adalah di dalam konsep tinggal ini, yaitu kata frasa ini. Tinggallah di dalamku. Bukan tinggal di gereja. Bukan tinggal di organisasi. Tinggal di dalam Kristus. Ini bicara mengenai positional truth. Kebenaran yang posisional. Di mana ketika saya lahir baru, ya, saya mengidentifikasi diri saya dengan Kristus. Ini adalah kebenaran yang harus kita pahami benar-benar. Ini kalau nggak ada yang lain, saudara bingung dengan kebenaran iman Kristen. Yang ini nggak boleh, tidak. Yaitu begini. Kalau kita sudah dalam Kristus, Kristus di dalam saudara nggak? Berani saudara ngomong, Kristus dalam saya? Harus. Karena konsekuensinya itu. Makanya Paulus bilang, ketika dia terima Yesus di dalam Galatia 2, dia bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Dan hidup yang aku jalani sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Yohanes di dalam surat Yohanes pasal yang pertama dia bilang begini. Kalau kamu tinggal di dalam Kristus, di mana dia adalah terang, dan Kristus tinggal di dalam kamu, maka kamu adalah terang itu. Dia nggak bilang gini, kamu akan jadi terang. Enggak. You are the light. It's different. Dengan try to be a light. Beda saudara. Nah sering kalian saudara dengar khotbah-khotbah gereja, ayo jemaat, marilah kita menjadi terang di kantor kita, betul? Nah itulah khotbah yang salah. Saudara nggak disuruh menjadi terang. You are the light. Itu partikel the di situ, itu artinya begini. Kalau kamu nggak ada di situ, gelap keadaannya. In other words, you are the only hope for that community. Jadi kalau kamu nggak menjalankan tugasmu, keadaan itu gelap, nggak ada hope sama sekali. Jadi jangan salahkan Tuhan, kenapa kriminalitas makin tinggi. Because the Christian do nothing. Nggak bikin apa-apa. Edmund Burke bilang apa? Kejahatan menjadi melimpah bukan karena tidak ada upaya, tetapi karena orang benar, orang baik tidak bikin apa-apa. Masa bodoh? Ah itu bukan urusan gua, itu urusan pemerintah. See, when you neglect panggilan saudara sebagai the light, sama juga dengan garam. Apa arti kata garam di dalam Matius itu? Bukan penyedap rasa, salah saudara. Pengawet.
Pengawet. Itu dulu kan kalau kita belum punya kulkas, semuanya diasinkan kan? Ya kan, kalau orang Manado gitu ya, ikan asar atau ikan asin di kampung. Kita makan ikan asin karena udah pasti aman. Atau beef jerky gitu kan. Itu kan diasinkan semua, digarami. Dengan kata lain, garam tujuannya menghambat pembusukan. Berarti kalau kamu tidak berfungsi, busuklah moralitas keadaan sekeliling kamu. Busuklah moralitas kantor itu. Busuklah moralitas departemen itu. If you neglect your function. Atau keberadaanmu. Nah, Yesus mau mengatakan ini bahwa hubungan antara orang percaya dengan Kristus itu haruslah hubungan yang continue, yang tidak bisa kita lepaskan atau yang in and out gitu. Kan mana ada carang yang hari ini dicangkuk besok dicopot. Lalu cangkok lagi besok dicopot, cangkok lagi besok dicopot. Gak akan bisa menghasilkan buah. Sama dengan orang Kristen yang minggu ini pindah gereja sini, besok pindah sana, besok pindah sini, besok pindah sini, atau 2 bulan lagi pindah sini, tahun depan udah gak tahu kemana, pindah-pindah terus. Ini artinya kamu gak akan pernah bisa menghasilkan buah. Mungkin kamu merasa dirimu bertumbuh, tapi gak akan pernah berbuah. Karena berbuah itu something that you have to produce. Harus ada yang dihasilkan. Nah, maka apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, identification with Christ will lead into production. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia katakan dia berbuah banyak. Jadi bagaimana saudara bisa produktif di dalam hidup ini? Tinggal dalam Kristus. Tinggal saja. Abide. Izinkan dia memberikan makanan rohani setiap hari kepadamu. Jangan cuma mengandalkan ibadah. Ibadah bagus nggak? Bagus dong, kita bersini saling menguatkan. Ibadah hari Minggu bagus? Bagus, harus malah. Tetapi kalau kita cuma ngandalin itu sebagai makanan rohani kita, ibarat saudara cuma makan seminggu sekali. Berarti sebenarnya banyak orang ya hebat juga nih secara rohani ya. Dia nggak bisa nggak makan 3 kali sehari. Tapi dia bisa nggak makan firman setahun. Dia nggak bisa tidak makan banyak. Tapi dia bisa puasa kayak ular sanca gitu loh. Habis Natal tahun lalu sampai sekarang, nanti ketemu lagi Natal berikutnya. Nah ini namanya CEO. Ya, Christmas and Easter only. Nah itu, yang cuma naik ke permukaan 2 kali setahun aja. Karena itu pertemuan yang paling besar kan. Dapat makanannya dari, karena kalau musim Christmas kan wah tiap hari kita bisa ikut ibadah Natal kan. Karena ada makanannya juga gitu. Tetapi itu yang namanya, kalau saudara perhatikan ya, ada yang namanya semak belukar. Kalau di Amerika atau di negara seperti di Australia, itu musim panas itu suka ada yang namanya tumbleweeds. Itu belukar yang tiba-tiba terbang di jalanan gitu ya. Itu belukar pada dasarnya adalah tanaman yang tinggal di padang belantara, yang hijau kalau musim hujan. Questionnya adalah akarnya nggak dalam. Dan dia nggak bisa cari air, dia cuma nunggu dari atas. Makanya ketika tidak ada hujan, dia kering. Dan ketika ada angin, dia diterbangkan. Sama dengan orang Kristen yang tidak berakar dan tidak membuat Kristus menempel di dalam dirinya. Maka yang terjadi ketika tidak ada lagi nutrien, apa yang terjadi? Masalah akan datang, kamu akan diterbangkan oleh masalah itu. Selesai kita. Tidak ada bobot di dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa buah itu adalah identifikasi kita, bukti, identitas. Kan kalau kita bilang ini buah apa ya? Ini pohon apa ya? Kita lihat, oh itu buahnya itu. Oh ini buah, apa namanya, mangga. Oh berarti itu identitas pohon itu sebenarnya akan dikuatkan dengan buahnya. Apakah tanpa buah pohon itu sudah ada identitas? Sudah pasti. Ya, oh itu pohon kelapa, walaupun kita belum lihat buahnya. Tetapi bukti identitas itu adalah buah. Dan yang kedua, bahwa buah memperlihatkan kesehatan sebuah tanaman. Tadi ibu mengatakan, kalau buahnya banyak tapi asam semua, nah berarti tanamannya nggak sehat. Mungkin tanahnya yang nggak bagus. Atau pupuknya jelek. Kelihatan keren, tapi tidak bisa dinikmati.
Kalau saudara perhatikan jalan-jalan di bawah ini suka nih ada nih namanya buah bintaro. Ya, gede-gede kan? Kepengen dimakan gitu loh, padahal nggak boleh, nggak bisa juga saudara makan. Nggak ada gunanya. Bagus, banyak tapi nggak bisa, nggak bermanfaat. Nah, mungkin yang bermanfaat buat codot kali ya, bukan buat manusia kali. Tetapi ya saudara perhatikan, kadang-kadang kalau saudara lihat di pinggir-pinggir jalan ini masih ada tuh pohon bintaro itu. Nah, saudara, sehatkah saudara secara rohani? Dari mana kita tahu? Salah satu check up-nya adalah apakah saya menghasilkan buah? Buah itu ada 3. 1, jiwa. Kita membawa jiwa kepada Kristus. Yang kedua, karakter. Kita semakin menyerupai Kristus. Yang ketiga, buah pelayanan. Kita memberi diri kita kepada orang lain dalam pekerjaan Tuhan. Itu aja, gampang kok. Saudara lihat jemaat dia mengatakan dia berbuah, dia bertumbuh, tapi dia tidak pernah menunjukkan 3 hal ini, orang itu gak sehat. Saya gak peduli dia mengatakan dia bertumbuh. Dia senang di gereja itu, puji Tuhan. Tapi kalau kamu mau berbuah, ayo. Tinggal di dalam Kristus. Nah, karena itu fokus perhatian setiap murid Kristus adalah tinggal. Jadi memang betul at the end hasilnya adalah berbuah. Tetapi jangan fokus ke berbuahnya. Tetapi fokuslah kepada cara engkau untuk menghasilkan buah adalah tinggal. Siapa yang tinggal di dalam aku, coba perhatikan itu ayatnya. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, you can do nothing. Gak bisa bikin apa-apa. Mungkin kalau kamu lakukan sesuatu kelihatannya, tapi nanti ujian berikutnya itu kekal atau tidak. Nah, tinggal tetap atau tidak. Karena ternyata syaratnya Tuhan bukan cuma berbuah banyak, tapi berbuah yang tinggal tetap. Tinggal tetap. Jadi jangan impress cuma sekedar berbuah, tadi seperti disampaikan, buahnya banyak tapi asam. Buahnya banyak tapi cepat layu, cepat gugur, dan busuk gak bisa dinikmati. Enggak, tinggal tetap berarti. Tidak jadi berkat. Nah kalau gitu bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam Kristus? Satu kata ini. Kata tinggal itu kita definisikan sebagai kata taat. Sama-sama katakan taat. Ya, jadi taat. Tinggal itu artinya taat. Kamu taat kepada Kristus dan Kristus di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Di luar ketaatanmu pada Kristus, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Itu artinya sederhana sekali. Ganti aja kata tinggal dengan kata taat. Ketaatan pada Kristus itu sinonim dengan tinggal di dalam kasih Kristus. Karena kemudian Yohanes mengatakan begini, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi bagaimana Kristus menunjukkan bahwa dia tinggal di dalam Bapa? Dia mentaati segala kehendak Bapa. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saya itu tinggal dalam Kristus? Saya sedang mentaati Kristus. Sederhana. Jadi jangan dibuat ribet saudara. Nah sekarang kalau kita sudah ngerti, saya perlu tinggal, bukan cuma perlu, saya harus tinggal. This is the only way for me. Kalau enggak, saya enggak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau gitu apa hasilnya? What is the fruit of abiding? Yang pertama, doamu dijawab. Haleluya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, berdoa bukan memaksa Tuhan memenuhi kehendak kita. Bukan, itu bukan berdoa yang benar. Berdoa seperti yang Yesus katakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, jadi bukan kehendakku di sorga, bukan. Kehendak sorga di bumi. Jadi bagaimana saya tahu Pak kehendak sorga di bumi ini? Ya cari di dalam firman.
Kalau kamu ketemu, makanya sebenarnya doa yang paling kuat dan tidak gampang untuk ditolak oleh Tuhan adalah ini. Pakailah kata-kata Tuhan sendiri dalam berdoa. Pakai firman-Nya sendiri. Datang dengan firman-Nya. Tuhan, firman-Mu berkata seperti ini. Dan aku meminta kepada Engkau untuk Engkau lakukan seturut dengan firman-Mu ini. Baru terjadi. Baru terjadi. Seringkali orang Kristen males. Dia cuma berdoa seperti yang diajarkan bapaknya, ibunya, neneknya. Yang doanya kadang-kadang udah rutin, udah template. Ya, kadang-kadang sudah gak diimanin, cuma dikeluarin doang gitu. Lancar, tapi gak beriman terhadap doa itu. Itu doa yang dull. Doa yang tumpul. Doa yang alah ini mah. Kita tahu ya, Bapak Ibu tahu ya, saya sudah nggak perlu. Saudara tahu dia ada orang yang begitu lancar, lama lagi doanya. Tapi kita tahu, alah ini mah cuman omong kosong nih, jargon doang. Gak ada iman di situ. Itu bukan doa sebenarnya. Menghafal doa mungkin. Tapi bukan doa. Tapi kalau engkau tinggal, firman itu yang menjadi motor doamu. Perkataanmu itu akan seturut dengan firman yang kamu doakan. Jadi Bapak Ibu setiap kali kita baca saat teduh ya. Kan selalu didorong pada akhirnya apa? Setelah kamu renungkan, kamu putuskan mau bikin apa. Lalu kamu mendoakan seturut dengan firman yang kamu baca hari itu. Pakailah firman sebagai kata-kata doamu. Itu yang Tuhan mau di dalam saat teduhmu. Pakai kata-kata Tuhan sendiri. Karena Tuhan hanya dibatasi oleh perkataannya sendiri. Dia tidak bisa berdusta. Dan dia tidak bisa, tidak kalau firman itu kita bawa kepada dia. Tuhan engkau berkata. Itu juga yang Yesus lakukan ketika dia melawan musuh-musuhnya. Ada tertulis. Ada tertulis. Yang kedua, the fruit of abiding adalah Allah dipermuliakan. Ini buahnya yang kedua. Tadi buah pertama doa-doamu dijawab. Puji Tuhan. Ya, ini memperlihatkan saudara bertumbuh di dalam dia. Setiap kali saudara ketemu orang, wih puji Tuhan lu, aku berdoa. Dan sekarang Tuhan menjawab doa saya. Setiap kali saudara bertemu dalam ibadah kelompok kecil, beachstone, persekutuan rumah. Siapa yang mau bersaksi? Akan ada terus kesaksian saudara. Karena doa-doa yang dijawab itu. Tidak harus spektakuler, tapi dijawab. Itu memperlihatkan Allah hidup. Coba nanti saudara ngomong-ngomong biasa sama temanmu ya. Wah hari ini luar biasa loh. Saya berdoa minggu lalu, terus Tuhan jawab doa saya. Dia bilang, lu siapa ya? Kok lu istimewa banget Tuhan lu bisa jawab doamu? Nah, saudara lihat gak? Itu bentuk kesaksian. Ada buah yang keluar. Yang kedua, Allah dipermuliakan. Itu buah yang kedua. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Itu kapan? Kalau kamu berbuah banyak. Dan itu memperlihatkan saudara adalah murid-murid Kristus. Jadi yang namanya label seorang murid Bapak Ibu bukanlah ada tulisan di sini murid. Ikut program pemuritan walaupun itu bagus. But at the end you will be known as the disciples of Christ when you are being fruitful. Ketika saudara berbuah. Ada enggak buahmu? Bapak Ibu sebagai pendeta saya selalu berdoa. Tuhan aku ingin setiap tahun membawa jiwa bukan dari khotbahku di mimbar. Ini gampang bawa jiwa dari depan. Gampang. My problem adalah apakah saya bisa membawa jiwa personal kepada Tuhan. Hasil dari relasi saya dengan orang tersebut. Setiap tahun saya bilang Tuhan aku minta buah dari pelayanan pribadi. PI pribadiku. Penginjilan pribadiku. Karena gampang kita pakai mimbar. Tapi persoalannya orang bilang gampang lah Bapak kan di mimbar. Aku kan gak di mimbar. Jadi untuk itu saya gak mau. Saya akan bilang bahwa saya juga tidak akan pakai mimbar untuk menginjili orang. Untuk mengatakan saudara dan saya sama. Kita sama-sama dituntut untuk berbuah oleh Tuhan.
Karena banyak teman-teman pendeta, pelayan-pelayan Tuhan yang hanya memakai mimbar untuk memberitakan Injil. Di luar itu dia tidak mau. Allah dipermuliakan. Yang ketiga, buahnya adalah kasih itu dikobarkan. Semangat, zeal. Dikatakan jika kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kadang-kadang kenapa ada gereja di dalam Efesus dikatakan kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Itu dakwaan Kristus kepada gereja itu. Padahal Efesus, kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, Efesus dikenal sebagai gereja yang satu, berapi-api untuk Tuhan, berapi-api untuk jemaat, saling melayani. Tetapi kira-kira 30-40 tahun kemudian, satu generasi, di situ Tuhan mencela gereja Efesus yang ada di kota Izmir sekarang. Sekarang di mana gereja Efesus, Bapak Ibu? Gak ada. Itu kampung Muslim. Tidak ada sama sekali orang Kristen di sana. Ada reruntuhan? Ada. Bayangin, ini gereja yang luar biasa. Surat Efesus adalah surat doktrin tentang gereja yang paling akurat di dalam perjanjian baru. Tapi di mana jemaatnya sekarang? Gak ada. Saudara, kenapa? Ini persoalannya. Kamu gak tinggal di dalam kasih Tuhan. Buahnya gak ada lagi. Bapak Ibu, mari kita berkobar-kobar terus untuk saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi saudara-saudara seiman. Dan yang terakhir, bahwa buah daripada tinggal dalam Tuhan yang kekal dan memuliakan Bapa itu adalah ketika sukacita kita menjadi penuh. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tanda orang yang berbuah dan buah itu kekal, sukacitanya. Dan sukacita tidak tergantung pada keadaan. Amin. Kalau gembira masih tergantung kepada keadaan. Dapat bonus, dapat gaji, itu saudara bergembira. Tapi sukacita di dalam kesulitan engkau tetap masih memuji Tuhan. Nah, itu bersukacita namanya. Ketika engkau berduka, engkau masih bisa menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Itu bersukacita namanya. Beda dengan orang gembira. Oke, nah ini menarik ya. Saya sejak COVID itu saya merintis gereja di Belanda. Dan Belanda ini kan negara kerajaan, walaupun ada parlemennya. Nah saya suka menarik gitu ya, kalau saya lewat kastil-kastil gitu, coba lihat berikut ini, gambar ini. Setiap saya melewati kastil-kastil gitu, kastil itu kan tempat bangsawan, tempat raja gitu tinggal. Kadang-kadang di daerah pedalaman. Saya selalu perhatikan ini. Di situ saya perhatikan pertama benderanya. Kalau benderanya ada bendera kerajaan berarti raja atau pangeran atau keluarga kerajaan lagi ada di dalam. Makanya biasanya pengawasannya jadi ketat. Kalau nggak ada itu pasti nggak ada orang di sana. Ya boleh dikunjungin gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ternyata sukacita kita itu adalah panji atau bendera yang ada di atas kastil daripada hati kita. Yang mengatakan Kristus sedang berdiam di dalam saya. Haleluya. Kristus sedang berdiam. Jadi Bapak Ibu sederhana ya. Ternyata untuk tahu orang Kristen itu Kristus tinggal apa tidak, gampang. Salah satu yang paling kelihatan, bersukacita. Jangan, saya kadang-kadang itu resah ya hati saya, gelisah. Kalau pemimpin pujian bilang, mari jemaat kita tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Sebagai murid Kristus, saya bilang ini, ngapain kamu tiap hari? Kok mesti didorong-dorong untuk bersukacita? It is the fruit, itu buah. Kamu gak usah dipaksa, apalagi kalau bersukacita kalau mesti dipakai dulu alkohol. Itu repot lagi. Mesti dikasih dulu dorongan, baru bersukacita. Gak bisa. Banyak di Lapo Tua, walau udah mabuk, kelamaan minum tua, lagunya tetap puji-pujian. Kan sama kayak di Timor juga, Kupang, di Papua.
di Manado. Walaupun sudah mabuk-mabuk tetap aja kan. Tuhan Yesus tidak berubah lagunya. Kenapa? Kebiasaan. Bukan lahir dari pujian. Nah saudara, saya mau tutup dengan ini. Ketika kita taat kepada firman Yesus Kristus. Mengizinkan kekuatannya mengalir lewat hidup kita. Dia yang akan menghasilkan doa-doa dalam hidup kita yang penuh kuasa. Berkat-berkat yang akan memuliakan Bapa Sorgawi. Kasih yang meluap kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada orang terhilang. Dan sukacita yang tidak bisa terbantahkan. Ini memperlihatkan buah yang kekal itu. Saya berdoa biarlah kiranya kita semua di sini, jemaat Tuhan, akan bertekad untuk tinggal di dalam Kristus. Dan Tuhan yang akan mengerjakan buahnya bagi kemuliaan Bapa. Kami mengucap syukur Bapa pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami berdoa biarlah kiranya kebenaran firman ini Tuhan Engkau teguhkan di dalam hidup kami. Dan aku berdoa kasih-Mu akan meluap. Dan buah yang kami hasilkan ini adalah buah yang tinggal tetap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Semoga kita menjadi buah-buah yang salah. Ranting-ranting yang berbuah banyak dan gak asem. Yang bisa dinikmati. Itu dengerin Pak Pendeta. Saya tadi merasa terenyuh. Kita nih ikut sekolah pemuritan sudah lama. Terlihat dari wajah pasti ini yang duluan kan. Sama ibu yang pakai baju putih. Tapi apakah kita masih kangen gitu ya bawa jiwa? Belum tentu juga. Mari Bapak Ibu kita menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah. Dan gak egois supaya orang juga merasakan buah-buah dari Kristus. Bapak terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak di negara manapun, keluarga Bapak dan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini, sebelumnya kita akan baca pengumuman. Minggu depan tanggal 27 September, minggu terakhir di bulan September, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nyoman Agus jam 12 tetap di tempat ini dan tetap Zoom. Terima kasih juga untuk taburannya untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati. Masih bisa ditransfer di rekening terlampir atau di kotak di belakang. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan satu lagu. Pak Pendeta nanti akan doa syafaat dan doa berkat yang ada di depan sini. Kita akan nyanyikan bagian yang terbaik. Saya undang untuk berdiri. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga
Pujian kami bahwa Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Tekad kami Tuhan hanya untuk terus senantiasa tinggal dan bersama dengan Engkau, bersekutu, menyatu dengan Engkau dan firman-Mu. Dan kami percaya untuk Engkau sendiri Tuhan memampukan, memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segalanya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami juga bisa berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, menopang Tuhan di dalam Raja Wali Group ini Tuhan. Kami minta Tuhan untuk Engkau yang memampukan hamba-Mu ini untuk terus dengan hikmat marifat memimpin, memberikan arahan dan terus mengingatkan kami Tuhan akan visi kenapa Raja Wali Group ini ada. Kami berdoa untuk juga Kau berikan kesehatan, kuatan Tuhan, umur panjang, semangat dan juga perkataan-perkataan yang membangun yang akan menguatkan. Seperti mana Musa yang memberikan Tuhan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin untuk melanjutkan pekerjaan dan rencana Allah. Aku berdoa untuk Engkau juga memakai hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semua perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Raja Wali Group Tuhan. Kami minta saat ini para direktur, pimpinan perusahaan, para jaringan manajemen Tuhan. Dan semua staf sampai ke bawah. Ada satu kesatuan hati. Bekerja bersama-sama saling bangun membahu Tuhan. Kami berdoa untuk visi, untuk quarter yang terakhir di dalam tahun ini, biarlah Tuhan ada semangat Tuhan dari semua bagian di dalam perusahaan ini untuk merasakan sebagai bagian organ yang satu untuk mensupply, untuk mendukung gerakan tubuh di dalam Raja Wali Group ini. Kami berdoa Tuhan biarlah visi dan rencana goal yang set pada awal tahun 2024 bisa tergenapi sehingga kami bisa mengatakan semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, para orang-orang percaya yang Engkau tempatkan di dalam Raja Wali Group ini Tuhan, atau yang bekerja di luar Raja Wali Group, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, memberkati Tuhan buah tangan, pekerjaan, hikmat, kreativitas. Kami minta Tuhan bahwa Engkau yang memberikan pintu-pintu yang baru. Setiap apa yang mereka doakan, yang mereka serukan Tuhan, aku berdoa bahwa bagi kemuliaan-Mu, nama-Mu dipertaruhkan. Bukalah pintu kepada mereka Tuhan. Bukalah pintu untuk mereka bisa berani bersaksi akan apa yang Tuhan sertai di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini untuk semua proses pemasaran hotel residence dari Sin Regis Tuhan. Bahkan untuk Raja Wali Office Tower ini, Bapak kami minta Tuhan untuk adanya tenant-tenant baru, tenant-tenant yang akan long term tenant Tuhan, yang akan datang, dan kami minta terbukalah pintu ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau yang telah memberkati, merenovasi tempat ini, kami berdoa untuk keberkatan Tuhan ada di dalam tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk okupansi rate-nya Tuhan akan semakin lama semakin tinggi di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur bahwa setiap doa-doa yang dilepaskan Tuhan di dalam tempat ini oleh orang-orang yang berkumpul untuk berseru kepada nama Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Engkau yang jawab untuk nama-Mu dipermuliakan. Kuduskanlah tempat ini Tuhan. Dan jauhkan dari setiap mara bahaya, setiap kuasa-kuasa yang membuat orang-orang takut untuk tinggal. Setiap hal-hal yang lama yang mungkin terbayang Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami minta untuk Engkau sendiri yang menguduskan tempat ini. Dari bawah sampai ke atas, dari depan sampai ke belakang, dari kiri dan kanan Tuhan. Seluruh kompleks ini Engkau yang lindungi oleh malaikat-Mu. Kami mengucap syukur untuk persekutuan doa Raja Wali Group. Berkatilah Tuhan setiap minggu apa yang menjadi kegiatan pelayanan ini. Firman Tuhan diberitakan, orang-orang dibangun, dikuatkan, dan mereka berbuah bagi Kristus. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan Engkau adalah Allah penyembuh. Adalah keinginan-Mu untuk kami sembuh, kami pulih. Engkau berkata, you send your word and you heal us. Heal our disease. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kirimlah firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu menyembuhkan kami. Berikan firman kepada mereka. Sehingga mereka bisa pegang itu sebagai janji Tuhan. Untuk kesembuhan tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk momen
transisi tinggal 1 bulan ini. Tuhan, kami minta Engkau penjagaanmu atas bangsa kami. Semua berita-berita miring, berita negatif yang menyedot Tuhan energi bangsa ini untuk tidak menjadi produktif. Tuhan tolong. Tidak ada orang yang bisa mengail di air yang keruh ini. Mengambil kesempatan di tengah-tengah keadaan yang buruk ini. Dan menimbulkan kekacauan. Kami minta Tuhan, oh Roh Kudus. Biarlah Engkau yang mengirim malaikat-Mu menjaga bangsa ini. Tidak ada perpecahan tetapi ada damai sejahtera. Ada transisi. Sehingga nama baik bangsa ini akan terus semakin lama semakin baik Tuhan. Untuk kemuliaan Engkau. Kami berdoa untuk pimpinan negara kami dan juga pimpinan yang baru. Bahkan para anggota dewan Tuhan yang sudah terpilih. Mereka akan menjalankan tugas mereka dengan benar. Kami minta Bapak juga pada hari ini. Tuhan untuk proses pilkada serentak di seluruh Indonesia. Berikanlah Tuhan hikmat dan marifat kepada setiap daerah. Setiap penyelenggara pemilu, KPU daerah yang ada. Biarlah Tuhan Bawaslu yang bekerja dan bertugas. Para aparatur negara Tuhan yang berurusan dengan ini. Kami minta pemilihan yang sungguh adil dan jujur dan transparan ya Bapa. Di dalam nama Yesus ada pemimpin-pemimpin yang sungguh mencintai rakyatnya. Dan mau bekerja berkorban sebagai pelayan-pelayan rakyat. Kami mengucap syukur Bapa pada saat ini. Untuk anugerah-Mu. Kalau hari ini kami juga bisa melanjutkan karya Kristus dalam hidup kami. Dan membawa berkat kehidupan Allah. Sewaktu kami bekerja, kami melayani di akhir pekan ini. Dan bahkan juga untuk menjadi berkat kepada keluarga kami. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan nanti kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus. Menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan kemuliaan. Membawa kita masuk ke dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih yang di Zoom. Kita buka kamera dulu, yang di ruangan kita berfoto bersama. Yuk maju bersama yuk. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan memilih. Memilihmu Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus